Saya akan menjelaskan tentang pengertian makan. Perilaku makan adalah suatu istilah untuk menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan frekuensi makan, pola makan, kesukaan makan, dan pemilihan makan. Suharjo dalam kurung Purwaningrum 2008 menjelaskan bahwa perilaku makan merupakan cara individu memilih pangan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku makan adalah pandangan seseorang terhadap makanan, serta sikap seseorang memilih makanan untuk dikonsumsi, agar memenuhi kebutuhan energi, karbohidrat dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digesti. Yang pertama yaitu proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Bercahyo 2005. Yang kedua, digesti merupakan proses pencernaan untuk memecah dan menyerap nutrisi ke dalam tubuh. Eysenck 2020. Dapat disimpulkan bahwa digesti atau sistem pencernaan merupakan proses pemecahan dan penyerapan nutrisi yang diperoleh dari makanan ke dalam tubuh. Dapat disimpulkan bahwa digesti atau sistem pencernaan merupakan proses pemecahan dan penyerapan nutrisi yang diperoleh dari makanan ke dalam tubuh dan masuk dalam saluran digesti. Terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Lanjut pada poin lapar. Kebanyakan orang menghubungkan rasa lapar atau motivasi untuk makan dengan adanya defisit energi, dan mereka memandang makan sebagai cara untuk mengembalikan energi tubuh ke titik optimalnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdani Amah, NIM 191141136 dari kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan tentang lapar dan gangguan makan. Sebelumnya kita sudah sebagai manusia sudah pasti dong pernah merasakan lapar, sudah pasti itu. Apa sih lapar itu? Menurut Eysenck dalam bukunya buku biopsikologi karya Eysenck itu, kebanyakan orang menghubungkan rasa lapar itu sebagai motivasi untuk makan dengan adanya defisit energi, dan mereka memandang makan sebagai cara untuk mengembalikan energi tubuh ke titik optimalnya. Jadi lapar itu ketika kita ingin makan dan energi dalam tubuh kita itu berkurang, jadi kita membutuhkan makan untuk mengembalikan energi tersebut. Untuk selanjutnya itu gangguan makan. Yang saya akan menjelaskan tentang gangguan makan. Apa sih gangguan makan itu? Gangguan makan merupakan kondisi psikiatrik dengan akibat psikologis dan medis yang serius. Gangguan makan itu seperti anoreksia nervosa atau disingkat AN dan bulimia nervosa atau disingkat BN, merupakan penyakit kronis yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makan atau perilaku dalam mengontrol berat badan. Nah, akibat dari gangguan makan yang berkepanjangan ini bisa menjadi hipotensi kronis, bradikardia, hipotermia, pembegakan kelenjar liur, anemia, dehidrasi, alkalosis, dan hipokleremia yang dapat dilihat. Ruptur lambung juga kadang terjadi. Lebih dari 90% penderita anoreksia nervosa mengalami amenorea sekunder yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Jadi gangguan makan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena orang-orang yang seperti anoreksia dan bulimia itu cenderung ingin tubuhnya langsing dan kurus. Jadi dia mengurangi makannya, dia takut gendut gitu, takut
gendut ya, karena orang yang anoreksia itu biasanya takut gendut, jadi dia mengurangi makannya dan menghindari makanan-makanan yang berkarbo, sehingga mengakibatkan dia kekurangan nutrisi dan menyebabkan penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan seperti hipotensi kronis, hipotermia, ruptur lambung dan sebagainya. Anemia juga bisa terjadi kalau orang yang anoreksia. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan pada pencernaan. Gangguan pada pencernaan ada dua. Yang pertama anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Yang pertama, anoreksia nervosa adalah suatu gangguan yang ditandai oleh penurunan berat badan yang disengaja, yang dimulai dan dipertahankan oleh pasien. Anoreksia nervosa merupakan satu gangguan makan yang ditandai oleh gangguan citra tubuh dan membatasi jumlah makanan dengan amat ketat. Yang kedua, bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah suatu sindrom yang ditandai oleh serangan berulang perilaku makan berlebihan dan preokupasi berlebihan perihal berat badannya, sehingga pasien menggunakan cara yang sangat ketat untuk mengurangi efek menggemukkan dari makanan. Definisi lain dari bulimia nervosa adalah suatu gangguan makan yang memiliki karakteristik makan berlebihan yang berulang, diikuti oleh pembagian keinginan untuk memuntahkannya, diikuti oleh perhatian yang berlebihan terhadap berat badan dan bentuk tubuh. Faktor penyebab gangguan makan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Faktor yang pertama yaitu faktor sosial kultural, yaitu tekanan yang berlebihan pada wanita muda untuk mencapai standar kurus yang tidak realistis. Yang kedua, faktor psikologis. Yang pertama, diet yang kaku. Yang kedua, ketidakpuasan tubuh yang memicu cara-cara tidak sehat untuk mencapai berat badan yang diinginkan. Yang ketiga, merasa kurang memiliki kontrol atas aspek kehidupan selain diet. Yang keempat, kesulitan berpisah dari keluarga dan membangun identitas individual. Yang kelima, kebutuhan psikologis untuk kesempurnaan dan kecenderungan untuk berpikir secara dikotomis atau hitam putih. Faktor selanjutnya adalah faktor keluarga, di mana keluarga dari pasien gangguan makan seringkali memiliki karakteristik yang sama, seperti adanya konflik, kurang kedekatan dan pengasuhan, serta gagal dalam membangun kemandirian dan otonomi pada diri anak mereka. Selanjutnya adalah faktor biologis, di mana ketidakseimbangan yang mungkin terjadi pada sistem neurotransmitter di otak yang mengatur mood dan juga nafsu makan, dan juga kemungkinan pengaruh dari genetis itu sendiri. Selanjutnya adalah gejala anoreksia. Berikut merupakan gejala dari anoreksia. Yang pertama, tidak memiliki menstruasi selama 3 bulan berturut-turut bagi wanita, tidak mau dan menolak makan di depan umum, sering merasa gelisah, lemah, kulit kusam, nafas pendek-pendek, dan juga khawatir berlebih terhadap asupan kalori yang masuk dalam tubuh. Bulimia nervosa. Depresi adalah karakteristik dari penderita bulimia. Bulimia menghasilkan ketidakseimbangan lambung dan kimiawi dalam tubuh. Kebanyakan penyebab anoreksia juga menyebabkan bulimia. Akibat bulimia, pembengkakan kelenjar ludah di pipi, lalu jaringan parut di buku jari tangan yang digunakan untuk merangsang muntah, lalu pengikisan imal gigi akibat bulimia yang sering muntah dan mengeluarkan asam lambung. Selanjutnya, kadar kalium yang rendah dalam darah, gigi sensitif terhadap panas atau dingin, masalah pada kelenjar ludah yang berupa rasa nyeri atau pembengkakan. Lalu paparan asap lambung berlebih pada kerongkongan bisa menyebabkan borok, pecah, atau penyempitan. Terganggunya proses pencernaan akibat pencahar bisa mengakibatkan disfungsi organ pencernaan, ketidakseimbangan cairan tubuh akibat stimulus zat diuretik secara berlebih. Kesimpulan, perilaku makan adalah pandangan seseorang terhadap makanan, serta sikap seseorang memilih ke makanan untuk dikonsumsi agar memenuhi kebutuhan energi karbohidrat dalam tubuh. Gangguan makan merupakan kondisi psikiatrik dengan akibat psikologis dan medis yang serius.
gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa merupakan penyakit kronis yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makan atau perilaku dalam mengontrol berat badan. Diagnostik dan Statistical Manual of Mental Disorder First Edition mengklarifikasikan ada 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder.